Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini versi audio dalam rangka memperingati 10 hari menuju Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Selasa 18 Mei 2021 dengan judul Diperlengkapi untuk Menjadi Saksi. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum Yesus naik ke surga, Ia menyampaikan pesan kepada murid-muridnya bahwa Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Setelah kuasa Roh Kudus turun di hari Pentakosta, maka penuhlah mereka atau murid-murid Yesus dengan Roh Kudus. Sejak saat itu, para murid mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Mereka tidak lagi takut atau ragu, melainkan dengan penuh keberanian mereka bersaksi tentang Kristus kepada siapapun yang dijumpainya, dan melayani Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala. Di mana-mana mereka memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan itu, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah berita yang disampaikan oleh para murid kepada semua orang yang mereka jumpai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah tugas menjadi saksi Kristus berhenti hanya sampai kepada murid-murid Yesus yang 11 orang itu, tidak termasuk Yudas Iskariot tentunya? Jawabannya adalah tidak, karena menjadi saksi Kristus adalah tugas setiap orang percaya tanpa terkecuali. Bersaksi berarti memberi kesaksian atas apa yang dialami, dilihat dan dirasakannya secara pribadi, bukan menceritakan pengalaman orang lain. Yesus pernah menyampaikan perihal seseorang yang telah disembuhkan secara ajaib dari kuasa setan yang telah menguasainya sekian lama, bahkan membuatnya tidak normal. Ia berada di kuburan siang dan malam, berteriak-teriak sambil memukul-mukul badannya dengan batu. Setelah disembuhkan dan dipulihkan, orang itu rindu untuk mengikuti Yesus, tapi Yesus melarangnya dan menganjurkan dia untuk pulang ke rumah dan bersaksi kepada orang-orang di kampungnya. Dan orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Sudahkah kita bersaksi kepada orang lain tentang Tuhan Yesus? Tentang keselamatan yang kita terima oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib? Tentang kasih dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita dan keluarga kita? Ataukah kita enggan bersaksi karena menyadari bahwa kehidupan kita sendiri belum bisa menjadi kesaksian bagi orang lain? Setiap kita pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Kita diselamatkan dari penghukuman kekal karena Ia yang menggantikan kita. Kita disembuhkan dari sakit. Kita dipulihkan dari masalah rumah tangga, finansial, dan sebagainya. Inilah yang harus kita saksikan kepada orang lain. Jadi tugas kita adalah bersaksi. Sedangkan yang membuat orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena itu, jangan tunda waktu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus dan apa yang Ia perbuat dalam kehidupan kita kepada orang lain. Amin.